Matius pasal 11 ayat 5 dan 6. Kehidupan kita banyak sekali kejadian-kejadian yang menimpa anak-anak Tuhan di akhir-akhir zaman ini. Ada yang mengalami terus-menerus mengalami masalah dalam kehidupan. Seringkali kita ditimpa yang namanya pencobaan, ujian dalam kehidupan, yang sering membuat manusia kadang merasa kecewa pada Tuhan, marah pada Tuhan dan sebagainya, sehingga rasa kecewa itu menimbulkan ketidakpercayaan kita kepada Tuhan dan menganggap Tuhan hanya berbuat baik kepada seseorang dan tidak berbuat baik kepada yang lain. Seringkali kita menganggap Tuhan itu berpihak pada seorang dan tidak berpihak pada yang lain. Kembali lagi hakikat sesungguhnya seperti kejadian Ayub, iblis menuduh Tuhan tentang nasib manusia dan manusia menuduh Allah, sehingga terciptalah jurang pemisah antara Tuhan dan manusia. Kalau itu dibiarkan tetap demikian, maka jurang pemisah antara kita dan Tuhan besar kemungkinan surga seperti surga dan neraka, seperti Tuhan dan manusia tidak ada hubungan yang baik. Manusia cenderung lebih mudah percaya dengan yang namanya kebohongan-kebohongan yang disebarkan dalam dunia ini. Demikian pernah terjadi, namanya Yunus pernah kecewa dengan Tuhan oleh karena Tuhan telah mengampuni dosa penduduk kota Niniwe ketika mereka bertobat berpaling kepada Tuhan. Tetapi dalam setiap kehidupan kita, apakah kita mau tetap marah, tetap kecewa, tetap tidak percaya kepada Tuhan, beranggapan bahwa Tuhan sedang marah, tidak berpihak kepada setiap kita? Pandangan seperti itu akan mencegah kita melakukan hubungan yang akrab. Kita mau rajin kepada Tuhan, tetapi ada jurang pemisah, ada penghalang yang menghalangi kita untuk senantiasa setia kepada Tuhan. Yesus berkata, berbahagialah engkau yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, yaitu menolak Tuhan. Jangan seperti orang-orang Farisi yang menolak Yesus karena mereka melihat bahwa Tuhan, bagaimana Allah yang menjelma menjadi manusia, ada hal-hal yang mereka tidak sukai sehingga Yesus tidak dapat melakukan mujizat, tidak dapat mengampuni dosa-dosa orang Farisi yang senantiasa menghalangi pekerjaan Tuhan. Tuhan itu mengasihi manusia sebagaimana setiap kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah biji mata daripada Tuhan, dan bahkan Bapak rela mengorbankan anaknya yang tunggal supaya setiap manusia beroleh keselamatan. Tuhan senantiasa rindu, Tuhan senantiasa ada berjuang bersama-sama dengan kita, dan Tuhan ada di antara kita. Tuhan Yesus Kristus adalah sebagai Allah yang Immanuel, yaitu yang artinya Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada pagi hari ini kita diingatkan oleh semua masalah pencobaan, semuanya boleh terjadi, kita lewati. Tapi firman Tuhan berkata pencobaan semuanya adalah biasa dan tidak akan melampaui kekuatan daripada kehidupan kita. Dan itu hanya untuk membuat supaya otot-otot kita, cinta kita, iman kita senantiasa kepada Tuhan semakin kuat, dan kita menjalani segala sesuatu. Bahkan firman Tuhan berkata engkau akan terbang makin tinggi seperti burung Raja Wali. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kehendak Bapa di surga terjadi sempurna, dan kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpengharapan hanya kepada Tuhan.